Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan dan pelimpahan Ibu Mukim Kemkiman Golongan, Ibu Mukim Kemkiman Kedehu, pejabat Ibu Mukim Kemkiman Belhan, dan Gesik Gampung Kedaerah dalam Kemkiman Golongan hari Selasa tanggal 9 November 2021 dimulai. Untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Tunku Zulkarnain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keputusan Bupati Aceh Utara nomor 140/30/tahun 2021 tentang pemberhentian pejabat Ibu Mukim dan pengesahan penetapan calon Ibu Mukim terpilih dan
Gresik Imam Mukim Kemukiman Bulu Nangara, Imam Mukim Kemukiman Kedai pejabat Imam Mukim Kemukiman Bergang Gresik Gampung Kedai Nangara dalam Kemukiman Bulu Nangara menimpa dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Kemudian saudara yang nama tercantum dalam lanjut 2 sebagai pejabat Imam Mukim Kemukiman Bulu Nangara, pejabat Imam Mukim Kemukiman Kedai Kero, pejabat Imam Mukim Kemukiman Bergang, dan pejabat Gresik Gampung Kedai Nangara sebagaimana tercantum dalam lanjut 4. Lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaannya yang setinggi-tingginya atas jasa, karya, dan tenaga yang telah disumbangkan kepada negara dan bangsa selama pengabdian menjabat sebagai tercantum dalam lanjut 3 sebagai Imam Mukim Kemukiman Bulu Nangara, Imam Mukim Kemukiman Kedai Kero, dan masa jabatan 5 tahun. Tanggal 25 Oktober tahun 2021 atas nama Bupati Aceh Utara Tertanda Fauzi Yusuf. Pejabat Imam Mukim yang diberhentikan Hamdani Esos. Pejabat Imam Mukim yang diangkat Zulfiadi Kemukiman Bulu Nangara berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Utara nomor 147 dari 30 tahun 2021 tanggal 14 Oktober tahun 2021. 2. Imam Mukim yang diberhentikan Ismail. Pejabat Imam Mukim yang diangkat Tunku Ismail Kemukiman Kedai Kero berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Utara nomor 147 dari 27 dari tahun 2021 tanggal 26 Oktober tahun 2021. Ketiga, pejabat Imam Mukim yang diberhentikan Jailani Esos. Pejabat Mukim yang diangkat Muhammad Yusuf SPD Kemukiman Bergang berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Pejabat Gresik yang diberhentikan Usman SP. Pejabat Gresik yang diangkat Hasanuddin SPD Kemukiman Bulu Nangara berdasarkan surat Bupati Aceh Utara. Persiapan pelantikan diawali dengan penyembahan Imam Mukim dan Gresik. Kepada Imam Mukim dan Gresik, pengukuhan sumpah dan saksi untuk berkenan mengambil tempat. Kepada Pak Camat dipersilakan untuk mengambil sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, sekarang juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji kepada Allah dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara mengikuti dan meniru kata-kata dengan hikmah. Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Imam Mukim Bulu Nangara, Imam Mukim Kedai Kero,
pejabat Imam Mukim Bergang, Gesi Kampung Blangkara, dengan sejujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan, mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, pemasangan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Bapak Camat Utama. Penandatanganan naskah sumpah diawali dengan Bapak Julpian. Tahun 2021 kami Camat Kota Makmur Kabupaten Aceh Utara atas nama Bupati Aceh Utara melantik saudara sebagai berikut: Imam Mukim Pemikiman Pulau Blangkara, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Utara. 2. Imam Mukim Pemikiman Gede Kurung, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Pejabat Imam Mukim Pemukiman Bergang, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Gesi Kampung Gede Blangkara, Pemukiman Pulau Blangkara, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Utara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat kepada saudara dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beri salam sama-sama kepada yang sanjung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua DPR Kabupaten Aceh Utara, dan Bapak Wakil Ketua
Ketua DPR yang telah berhadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili, Bapak Kawal, Pak Kepala Kesmas atau yang mewakili, Abu Imungsi yang berhadir pada hari ini, yang kami muliakan balik selaku panitia pemilihan mungkin para tokoh masyarakat dan ulama yang berhadir, Pak berhadir kami sama-sama saksikan berhadikan pada ibu dan Bapak Bisi yang waktu yang disingkat-singkat sesingkatnya adalah kita selesaikan dan sukses dalam pelaksanaan pemilihan baik ibu mungkin maupun Pak Bisi. Maka pada kesempatan ini selaku ibu mungkin ini untuk pengadaan ada istiadat inovasi. Jadi dalam hal ini yang penting sekali menyangkut dalam menjalankan tugasnya kita saling berkoordinasi. B. Jalan seluruh. Jadi mengandung punang nahai tokoh masyarakat belum yang pendukung senyona bapak dari yang dewan udung dimduk nyo apabila anda tim manfaatkan tapi aduh dulu ke tak lebih. Jadi dalam halnya buku nahai sangat mengharapkan B untuk bersilaturahmi, tetap kita berkoordinasi untuk kepentingan masyarakat. Jadi dalam halnya kamu selaku muspika dan puji dalam hal kebaikan yang sama-sama karena kepentingan pribadi yang memendung uronyo katanya kamu kumpul dari di kabupaten sampai kampung mereka untuk sama-sama katanya 5 kecamatan karena mesini hati katanya menurut kecamatan Pujian jadi sangat mengharapkan saling koordinasi terutama pada berkompak kita menjalankan kepentingan dari masyarakat selaku kemungkin belum pengadaan nyawada tiban berkendali ukur belakangnya sih. Masalah ada istiadatnya sama-sama kita peduli untuk kepentingan bersama. Menanti kepada Bapak Bisi yang nanti dipilih oleh masyarakat nyo memandungkan Bapak Bisi yang baru lagi memandung Bapak Bisi nyo harus bekerja keras karena nyo akan memasuki tahun baru 2022 mulai saatnya nyoka supaya hukum kalau begini mulai hukum kalau begini untuk kita laksanakan program 2022 setiap kampung nyo harus untuk mengungkapkan kur yang ajukan pada tahun 2022 karena nyawa dia tinggal si bulan setengah tahun 2021 bekas siap bekas siap yang paling kita nyawa lakukan jadi nyawa cang-cang untuk tahun 2022 bukan dalam program. Menurut informasi dari Sekda Provinsi Januari KKIP untuk tahun 2022 menyangkut dengan dana desa
supaya yang terutama sekali kepada Bapak koordinasi dengan perangkat masing-masing kampung supaya tim musyawarah, tim duduk dan untuk buat program itu. Apabila perangkat selesai, baru sampaikan kepada masyarakat bahwa tahun 2022 program-programnya tentunya Bapak isinya kadir tempe bahkan informasi. Jadi tokoh-tokoh yang dilibatkan di kampung yang wajib dihadirkan pada saat kita yang berapa. Jadi supaya keinginan bahwa masa jabatan kita materi masa jabatan nampung diklat warga minta tapi masa jabatan pada duduk pada jajak pada berkosa satu. Jadi dalam halnya dengan bantuan dari pemerintah yang sama-sama kita yang optimal, sama-sama kita jalankan untuk manfaat kepada masyarakat karena membantu daerah macam disubsidi di pemerintah dan kampung pun hanya mandiri gitu. Tapi dalam pelaksanaan bantuan dari pemerintahnya diusahakan kampung mandiri. Wujud kelola aset di kampung masing-masing diwajibkan oleh pemerintah untuk membuat PMG di kampung supaya apabila perusahaan hanya disubsidi oleh pemerintah nyopeng kita kelola PMG nya kita yang memanfaatkan bersama sebab atau kita yang kelola bersamanya hanya kiri di pemerintah hanya pemerintah sehingga laporan bertanggungjawaban. Maka oleh sebabnya sama-sama kita yang ultima kita yang sedikit di bandara kampung Bumangun setidaknya guna hasil pada saat kita bagi listrik menata sampai diri bagi pada itu belum jadi dia nak kelola aset untuk kegiatan tahunan yang kena hasil pendapatan dari dokter. Jadi dia berapa dari bagi pada itu diri itu ada dari kampung yang disisikan jarak perang daripada masyarakat. Kehadirannya tertib di Kota Bangor istimewa dalam main ke budaya nah merupakan tapi jalan masing-masing berupa dua di satu dua yang sering-sering itu sering-sering namanya alhamdulillah kemakmuran daripada masyarakatnya tetap bermanfaat. Harus dilaksanakan sesuai dengan seruan daripada mustika, terutama perangkat kampung yang juga apabila perangkat kampung hanya melampirkan kartu vaksinnya honor ya. Apabila saat penarikan honorarium belum melampir kartu vaksin masing-masing perangkat yang guna kartu vaksin menasib vaksin pada saat jauh pembagian BRT
yang kelima BRT itu yang agak berbeda. Pertama Kecamatan Kawamur di bawah dari Kecamatan lain. Jadi nyoman pada dari akhir tahun Kadika Koalisi Kadika zaman memiliki Kadika. Saya berarti apabila anak laksanakan salah satunya berarti orang itu begitu. An dijadikan pengembung. Kemudian di kecamatan, kalau tahun, jodoh kodok kan. Nah, apabila kau ini yang menghantar itu, karena untuk di barat, hana di Lepuna, sampai berhenti. Kalau ya bermimon bagi. Ilun kayak lalu jauh rangka kampungnya, nah kartu vaksinnya nah di dunia berjaya. Polisi harus tanggung jawab kepada penerima BRT yang hanya satu vaksin di dunia. Vaksinnya apa ya? Nampak tanggung jawab dia terakhir. Gak dari mulai itu kan, buahnya yang biasa, macam-macam. Karena adanya melaksanakan aturan, aturan. Jadi mau hadir polisi laksanakan. Seperti tadi pada saat berleh tinggal print, tinggal terhubung jumlah anggaran, hadir rancangan. RPJM juga di polisi itu supaya pada saat hiu kedama penilai Kecamatan Kawamur, Kecamatan lain air Kecamatan Kawamur baru jam 20. Saya lupakan mengadu lapor masyarakat dilaksanakan. Biar saling runding, misalnya perangkat kampung runding koalisinya nanti, enggak takut. Jadinya kewenangan dari koalisi untuk ditegakkan, disiplin. Apabila perangkat HIP bekerja di kampung, juga selalu menentang diri dengan orang lain. Karena pemerintah anak dipres tetap dijalankan. Sosok yang awal kamu lakukan usulan yang ide yang dikaitan. Perangkat kampung pada saat menarikan radio yang harus membiarkan vaksin. Karenanya tetap honor nanti boleh mengita, abis kali mengita berarti nak berdudro, anak kartu vaksin yang boleh mudah. Maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang senantiasa Allah melimpahkan rahmatnya, nikmat, hidayah, ma'unah, bahkan maghfirah kepada seluruh hambanya. Bantuan tentang yang sebenarnya itu menanggulah siraman juga memperleci baru puasa tak ikuti satu ayat Allah, yaitu Allah dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas fahkum bil adl. Allah berpegang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada adanya untuk menunaikan amanah.
menyatakan sejarah. Pada dasarnya amanah itu Allah titipkan bukan kepada manusia, kepada gunung-gunung, kepada laut, kepada bumi. Ketika Allah menawarkan amanah tersebut kepada makhluknya, gunung pun ditolak, laut pun tidak mau menerima, bumi pun tidak mau menerima, sehingga amanah itu Allah titipkan kepada manusia. Tentang di Allah bak manusia menjawab siap menerima amanah. Bahkan manusianya siap menerima amanah. Innahu kana zaluman jahula. Manusia yang terima amanah dikatakan jahil dan dikatakan zalim. Jadi bak makhluk yang jahil, bak makhluk yang zalim mudah saja menerima amanah Allah. Maka mau tidak mau, yakin atau tidak yakin, amanahnya terbebanlah kepada manusia. Sebab kita terima nasab. Makanya Allah menurunkan dalam Al-Quran, ya ayuhan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya amanah. Di dalam tafsirnya ayat tersebut amanah ada 3 kategori. Pertama, amanah yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, yaitu ibadatullah, ibadah kepada Allah. Allah tidak lain dan tidak bukan menciptakan manusia, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadaku. Yang amanah yang paling utama, ibadah manusia yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah salah satu hal yang sangat sakral, persoalan yang tidak boleh dihindarkan. Karena bahkan semua kehidupan manusia ini nantinya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Utama sekali amanah tubuh dan juga rumah. Kita laksanakan ibadah. Ibadah kita yaitu ta'mur bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Manusia salah satu makhluk Allah yang paling indah Allah ciptakan, yang paling mulia Allah katakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'mur bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah sebaik-baik manusia, tapi tujuannya, bebannya adalah ta'muru bil ma'ruf, melaksanakan semua perintah Allah, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegahkan diri dan manusia yang lain daripada perbuatan keji dan mungkar. Beban dan niat amanah yang diminta. Yang kedua, yang kedua ayat kuno, wa idza hakamtum bainan nas fahkum bil adl. Nyo amanah jabatan. Bapak mungkin bapak besi anyukan kalian tanya sumpah jabatannya. Lagi Pak Camat bekas sumpah bukan persoalan ini. Persoalan yang sangat sakral adalah sumpah. Sumpah menyatakan dalam ilmu agama adalah karena sumpah beranggapan buat mereka terus tahu kan sumpah. Karena mohon tanya dipegang tanpa sumpah. Tetapi apabila kita sudah menyumpahkan diri kita dari sesuai dengan sumpah dalam agama, berarti kita menyatakan perbuatan, yaitu dengan perbuatan yang akan kita nakupun. Apabila melanggar daripada sumpah, kalau sekedar berenang are untuk penantian fidyah sumpah, tetapi sangat berdosa apabila orang melanggar sumpah. Teman alhamdulillah kita nyukalan urang nyoba pedronyo jiwa-jiwa yang sangat besar untuk memimpin umat manusia. Pakal kagak menang karena urungnya yang pertama muda-muda, gure-gure kita nyoba lagi dan pun digedekung. Olehnya Bapak diberikan urung-urung intelektual, Bapak Hasanuddin, saudara Tuhan juga orang-orang yang mampu berpikir demi untuk ceruk masyarakat. Yang intinya adalah wa idza hakamtum bainan nas fahkum bil adli, menyetak hukumi kepada manusia, hukumlah seadil-adilnya. Manusianya beta pandang dulu
nyo rakan nyo ngelung, nyo pulang-puling, tapi sesuai dengan aturan. Rasulullah sangat dititipkan kepada kita adalah untuk menyulitkan rakyat. Rasul sampai saja dengan asiru wala asiru, asiru wala yasiru wala asiru, salah membaca yasiru wala asiru. Mudahkanlah kamu, jangan mempersulitkan. Menyenang hal-hal masyarakat kira-kira yang menampung soalan saja bisa dibantu oleh pimpinan. Bantu dengan ibadah sebatas tidak bertentangan dengan undang-undang Allah dan juga dengan undang-undang negara. Jadi baik sulit menyulitkan manusia satu perbuatan yang keji itu. Rasulullah mengajarkan yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah kepada manusia, jangan kamu mempersulitkan. Yang salah satu amanah Allah, amanah Rasulullah. Maka dari karena itulah jabatan itulah ingatlah satu amanah yang akan dititipkan oleh Allah kepada kita. Apabila amanah itu kita jalankan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, nyumo kita adalah pimpinan salah satu daripada ujung tombak untuk masuk dalam surga. Teringatlah sama hadis yang juga dari Rasulullah. Sab'at yudhilluhum Allah Ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Dibuktikan dari perlindungan selain perlindungan Allah. Yang kita nyumo dari bangkit Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur. Lalu keharukan kita juga alam mahsyar. Hinang tipu sekalian hanapat lagi bantu matahari sehingga tidak boleh. Yang kabur hanogasu tutung anak pegang. Tapi 7 golongan itu Allah lindungi. Yang pertama imamun adilun, pimpinan yang adil. Karena dia pegang urung serupa ini. Pimpinan yang adil karena urung yang ikat langsung dengan masyarakat. Mulai dari pimpinan Bapak Presiden sampai Bapak Kepala Dusun, apabila kalian amanah menjalankan sesuai dengan aturan Allah, yang insya Allah urun yang pertama yang dilindungi Allah. Yaumala illa tilbaqo ya hanasau, diberi perlindungan terkecuali perlindungan Allah. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara dan Bapak dan Mbak yang kata, insya Allah pertama-tama menjadi ujung tombak yang pertama yang terhindar daripada sisa Allah di yaumil mahsyar. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu amanah yang menyangkut manusia dengan manusia. Maknanya macam menyangkut dengan Allah, menyangkut dengan jabatan. Yang ketiga yang menyangkut sesama manusia. Nah, kita janji-janji dengan manusia segala macam yang kita akan tunaikan. Manusianya katanya begitu lagi kaca saling wahid, lagi sabuk tubuh. Islam adalah anak musuh terkecuali yang non muslim. Sabuk keluarga, sabuk kampung, sabuk pemukiman, sabuk kecamatan, sabuk kabupaten, sabuk provinsi, bahkan sabuk negara. Sampai Cina di saudara kita yang seiman dan seagama kita syar'i. Yang bukan musuh katanya. Ketika kita membacakan doa Allah maghfiril muslimin wal muslimat, manusia ini di Palestina saudara kita kena mendoakannya. Juga orang itu yang berdoa kepada kita, juga kita kena mendoakannya. Jadi kita hanya musuh. Maka oleh karena itulah intinya kita manusia bersatu, berpadu keadaan wahid, laksana tubuh yang sama. Di mana kita merasa sakit, bak kita beri rasa sakitnya sampai ke bawah ujung. Di mana keenakan yang dirasa oleh kita bawah ujung, berjerasa enaknya sampai bawah ujung. Menalah Islam mengajarkan kesatuan dan persatuan. Maka dengan karenanya amanah yang sesama manusia pun nyokong kita harus kita jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak-bapak yang Allah muliakan, lebih-lebih persoalan yang ke depannya sangat berat, lebih-lebih di pemukiman Manggarai. Lagi Pak Camat pegang menysidro-sidro kita dari pokok Johanasi. Sangat banyak persoalan dan PR yang akan dilaksanakan di dunia. Pemukiman Manggarai di kalangan itu 4 persaing yang pada memimpin ke depan bagaimana aku yang kebutuhan yang menyelagu pabrik mereka fakir. Berangkat fakir dia pabrik pembantu hidup yang bina pabrik. Tapi yang hadir kedai nama pangan kan tak sayang kan. Maka dengan karenanya lebih-lebih pemukiman Manggarai membuktikan bak saudara tuan adik berduang terus Sopiandi nyoba betul-betul pikirlah PR tersebut supaya kita semangat terarah pembangunan rakyat yang kami pakainya benar mama. Kemudian intinya kita adalah
Allah nanti dalam Al-Quran mungkin bandu-bandu mulai bermusyawarah, musyawarah segala perbuatan yang jadi struktur organisasi kemukiman nyuguna mandung sesuai dengan lagi aturan di kabupaten. Misalnya na dengan doha bentuk keluarga. Jadi nampak pada musyawarah lihat mungkin berkira orang itu riba mungkin ya bakso pak mungkin soal kehanam dan riba. Jadinya bentuk menyetana aturannya dalam kanun Aceh tentang organisasi Pak Mungkin Pak Mungkin mau aja lebih itu karena kayaknya terlalu tidak daripada anggota Tuhakun walinan rohnya mungkin itu di dia struktur organisasi kemukiman jadi kemanfaat ucap kemanfaat kira-kira tidak bisa bermanfaat yang ditinggalkan karena musyawarahnya paling inti paling utama menyenejak dalam Masjid Nabawi yang di dalam rodah nasabah tamih yang namanya tiang Ali tamih Sayyidina Ali tetap duduk di sini itu pernah ibu Rasulullah pernah persoalan yang akan disampaikan oleh Rasulullah pernah yang nasihat-nasihat yang dipilih Rasulullah itu kepada sahabat karena seorang sahabat hanya mangan duduk ngobrol dan tidak tanpa ada himbauan dan bimbingan dari Rasulullah maka kedua teman-teman tiang yang gebunan dengan yaitu tiang Ali di dalam rodah yang menyebutnya kali jajak umrah kali depan mana tiang Ali, mana tiang Abu Babah, mana tiang Wangi nama itu tidak punya sejarah-sejarah yang sangat mendalam maka dengan karenanya intinya adalah musyawarah yang sangat penting Rasulullah dan Sayyidina Ali para sahabat benar yang akan disampaikan bintang umat Islam seluruh dunia seluruh jagat rayanya bahkan karena selalu dalam bermusyawarah Rasulullah menyatakan begitu kemudian musyawarah gak yang dilakukan mandan Allah sang benar-benar kali ini tapi selalu dalam musyawarah makanya sampai tertunda Rasulullah 4 tahun beliau tidak melaksanakan haji bahkan karena persoalan umat tetapi persoalan umat dan ayat yang wajibatun yang dalam hijriah beliau melaksanakan haji batun yang 10 hijrah bahkan karena yang persoalan perang tadi karena perang maka Rasulullah tertundalah beliau melaksanakan ibadah haji dan celah-celahnya Rasulullah pernah berhijrah 3 kali sebelum beliau melaksanakan ibadah haji yang ini hajat begah-begah menyahana wajib haji lawan yang patut haji dosa anak umrah nyengkon Rasulullah dekor tidak umrah sebelum melaksanakan ibadah haji yang bagus sekalian sampai ditolak di awal di Hudaybiyah dalam satu perjanjian Hudaybiyah Rasulullah karena itu dakwahnya bagus sekalian nah itu dia katakan umrah katanya baik Rasulullah dewa oleh kali kedua Rasulullah tidak tahu karena itu Rasulullah kata dapat dilahirkan kemudian bahwa yang 3 kali para sahabat berbondong-bondong menuju yang umrah misalnya Rasulullah wadai yang lepas di Hudaybiyah awal kapenya akhirnya lepas umat Islam untuk melaksanakan umrah nyambang dari sementara 3 kali Rasulullah melaksanakan umrah sebelum beliau melaksanakan cuman muslimah berperang dari yang nanti menyiapkan komando kalau yang Rasulullah mungkin Islamnya hancur batun sebelum hijrah dilaksanakanlah ibadah haji di Yogyakarta Rasulullah itu Abu Bakar sebagai Amirul Haq pimpinan haji pimpinan jin macam-macam sebenarnya yang mengandung rahmat dan nikmat daripada Allah dan ingatlah jabatan ini bukan segala-galanya yang kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya jabatan dari kapur-kapur cukup tidak pimpin yang boleh pimpin cukup persoalkan orang yang kita mengkawin dan promo pimpin kepada promo orang yang kita mengkawin itu kepala dusun kata dusun kita bagi jawab rakyat dan kepala desa kata desa semuanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati